Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Bram di Studio Klinik Dr. Brams Project. Kali ini saya akan membicarakan mengenai menopause. Apa itu menopause? Menopause adalah berhentinya indung telur memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Kapan terjadinya? Paling sering di sekitaran umur 50 ya, 49 sampai 51 tahun. Ya, tidak jarang mulai 46 tahun, 47 tahun sering sudah ada keluhan-keluhan ya. Nanti keluhan itu akan kita bicarakan. Tapi ada juga menopause dini ya, sebelum 40 tahun sudah berhenti haid. Ya, kenapa? Ya ini biasanya berkaitan dengan lifestyle ya, cara hidupnya ya. Wanita-wanita perokok, peminum alkohol ya. Mereka yang punya penyakit kronis ya, punya stres, depresi berkepanjangan, dapat kemoterapi, atau wanita-wanita yang ada riwayat dilakukan operasi di indung telur ya. Kayak operasi pengangkatan kista, biasanya sebagian indung telur yang sehat suka terangkat sehingga cadangan telurnya berkurang, jadi bisa menopause lebih cepat. Nah, kalau kita bicarakan keluhan, ya, keluhan yang paling sering dikeluhkan adalah gangguan haid. Ya, bisa haidnya banyak, sering, haidnya jarang, ya, 2 bulan sekali, 4 bulan sekali, akhirnya berhenti. Dan setelah 1 tahun berhenti itulah menopause. Jadi dikatakan menopause kalau minimal 1 tahun tidak haid lagi. Ya, tapi kalau masih ada kadang-kadang keluar bercak, nah itu belum menopause ya. Jadi itu mungkin perimenopause, menjelang menopause. Jadi tadi keluhan gangguan haid. Keluhan berikutnya adalah rasa panas ya, hot flash. Jadi di tempat dingin berkeringat ya. Khasnya tuh rasa panas tuh di atas dada ke atas ya, ke arah leher ke muka. Ini berakhirnya bisa 2 tahun 4 tahun ya. Biasanya nanti hilang. Ya. Itu hot flash. Terus ada lagi keluhan moody ya, suka marah. Ya, nah ini tidak jarang. Pikun ya, suka lupa, jadi sering lupa. Rasa depresi, nyeri-nyeri tulang, sering infeksi saluran kencing, dan libido menurun, juga hubungan seks menjadi sakit karena vagina kering. Ya, jadi ini rata-rata keluhan yang disampaikan pasien kepada dokter. Ya. Kalau dilihat sekarang bagaimana penanganannya? Ya. Nomor 1 menurut saya adalah kita harus siap menerima ya, positive thinking. Siap menerima bahwa setiap wanita akan mengalami menopause ya. Jadi akan menyiapkan keluarga, suami, anak-anak ya, diberitahu bahwa memasuki usia menopause. Jadi mereka akan mensupport tentunya. Kedua, gaya hidup ya. Jadi merokok, alkohol tinggalkan. Ya. Istirahat cukup harus ya. Ketiga, olahragalah teratur. Ya sudah terbukti olahraga yang baik dan benar akan meningkatkan massa tulang. Ya. Keempat, mulailah minum-minum kalsium, ya, vitamin D, vitamin E, ya, antioksidan. Ya. 5, jika keluhan tidak berkurang, ya, atau sangat mengganggu, harus berobat ke dokter. Ya. Dokter tentunya akan menentukan ini harus diobati atau tidak. Karena obat yang memang terbaik untuk gangguan di masa menopause ini adalah tentunya hormon. Nah, kalau kita bicara mengenai terapi hormon ya, jadi disebut terapi suli hormon, terapi hormon pengganti. Ya, biasanya hormon yang diberikan adalah hormon estrogen atau progesteron, dan juga kadang-kadang kita berikan hormon androgen. Biasanya hormon-hormon ini bisa dikemas dalam pil ya, obat krim
juga ada ya krim, ada juga yang kayak koyo transdermal, ada juga obat krim vagina, ya bisa mengandung estrogen. Ya, tapi secara umum diberikan estrogen dan progesteron. Kecuali wanita yang sudah diangkat rahimnya, bisa diberikan hanya estrogen. Tapi kalau masih ada rahimnya, harus diberikan estrogen dengan progesteron. Karena progesteron ini bisa mencegah efek buruk dari estrogen. Pemakaian estrogen lama bisa menyebabkan penebalan di selaput lendir rahim. Dan kalau tidak terkontrol bisa menjadi kanker rahim. Jadi estrogen dan progesteron. Ya, biasanya terapi hormon ini paling bagus di usia 50 sampai 60 tahun. Ya, itu yang paling bagus. Kalau umur 60 tahun ke atas sering mulai ada komplikasi atau efek samping obat. Ya, kalau sejarah terapi hormon nih dulu 20 tahun yang lalu memang booming sekali ya. Jadi hampir wanita-wanita yang hampir semua wanita-wanita menjelang menopause atau sudah menopause diberikan terapi hormon seumur hidup. Dan ini hasilnya waktu itu memang kelihatan bagus, terutama jangka panjang mencegah kropos. Ya, jadi wanita-wanita tetap bisa berkarir dengan baik ya, karena bayangkan usia-usia 50-an itu kan sering karir masih bagus ya. Kalau ada keluhan menopause itu sangat terganggu. Ya, saat itu memang terapi hormon booming. Tapi ternyata di tahun 2011 kalau nggak salah ya, ada penelitian yang menunjukkan bahwa wanita-wanita ini yang diberi terapi hormon jangka panjang meningkat kejadian kanker, meningkat kejadian hipertensi, stroke, pembekuan darah, ya, dan lain-lain. Jadi sejak saat itu kita tidak lagi melakukan terapi hormon seperti zaman dulu itu ya. Jadi benar-benar selektif. Kita nilai sekali benar harus dikasih atau tidak. Ya. Jadi kalau dikasih juga harus pengawasan ketat. Dan selama-lamanya hanya 5 tahun. Sangat selektif sekali. Ya, tapi pada pasien-pasien tertentu memang membutuhkan. Jadi tidak usah khawatir dengan terapi hormon ini. Dokter tentu akan memberi yang terbaik. Ya. Jadi sangat variasi sekali ya menopause ini ya. Seperti ibu saya sepertinya dulu 55 tahun. Ya. Istri saya juga menopause. Ya, gitulah. Mudah-mudahan dia nggak denger ya. Kalau dia tahu kelar hidup gue. Ya, jadi kira-kira begitu. Kalau ada yang nggak jelas, bisa chatting saya ya di YouTube ini, dan semoga ini bermanfaat. Ya, jadi sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.